Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ade Ismail Abdul Qadir, MDSC SP Perio, dengan NIDN 0631126601. Saya mengajar di FKG Unisula Semarang. Mata kuliah yang saya ampu berhubungan dengan latar belakang keilmuan saya, yaitu periodontologi, di mana membahas mengenai jaringan penyangga gigi. Saya mengajar di tingkat sarjana maupun profesi kedokteran gigi. Ada beberapa modul yang saya ajar, baik itu di tingkat sarjana maupun profesi kedokteran gigi. Adapun salah satu modul yang saya ajar yaitu modul 71, yaitu mengenai dental forensik dan dental teknologi. Di mana salah satunya adalah mengenai ultrasonic scaler, di mana dalam hal ini adalah capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai scalar ultrasound, di mana dalam ini pokok bahasannya adalah tentang USS scaler, dengan sub pokok bahasan adalah overview tentang USS scaler ini, kemudian komponen dan mekanisme kerja dari USS, kemudian indikasi dan penggunaan dari USS ini, serta perbedaan antara manual scaling dengan USS scaler ini sebagai berikut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas? Ya, oke. Jadi hari ini saya diamanahi oleh tim modul ya, tim modul 71 tentang materi mengenai USS ya, ultrasonic scaling ya. Saya izin share ininya ya, PowerPoint-nya ya. Sebentar. Nah, bisa terlihat? Sudah terlihat? Materinya, PowerPoint-nya sudah terlihat belum? Ya? Lihat, dokter. Oke. Ya, ini sebentar. Kalau saya slide slow, kayak kalau saya show. Kadang-kadang tidak jelas deh. Ya. Jadi materi kali ini adalah mengenai ultrasonic scaling. Ya, kenapa toh kita harus melupakan mengenai ultrasonic scaling ini ya. Kita ketahui bahwa perawatan dari penyakit periodontal ini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui ya. Nah, di antara beberapa tahapan tersebut ada tahap 1, 2, 3, dan 4. Ya, nah, di mana setiap tahapan ini tidak bisa mendahului tahapan yang berikutnya. Jadi misalkan pada saat pasien datang, kita misalkan melakukan langsung ke tahap kedua, yaitu tahap pembedahan. Itu nggak bisa. Jadi harus melalui tahap awal dulu. Ya, mungkin Anda masih ingat ya, tahap perawatan penyakit periodontal, yaitu diantaranya yang pertama adalah initial phase therapy, ya, tahap awal dari perawatan penyakit periodontal. Tentunya hal ini berbeda dengan pada kasus emergensi ya. Jadi ada tahap perawatan yang sebelum inisial, yaitu tahap emergensi. Ya, jadi tidak semua kasus perawatan penyakit periodontal ini didahului oleh perawatan emergensi. Ya, tergantung dari kasus yang Anda hadapi nantinya ya. Nah, jadi materi subtopik yang saya ketengahkan pada siang kali ini adalah yang pertama mengenai overview, pandangan tentang ultrasonic scaler ini, kemudian komponen dan mekanisme kerja dari alat ultrasonic scaler, ya, kemudian indikasi dan kontraindikasi, nantinya indikasi dan kontraindikasi pemakaian dari USS, kemudian perbandingan antara yang manual hand instrumen dengan yang OSS itu bagaimana ya.
ini ada yang non bedah atau non surgical dan surgical atau pembedahan ya. Nah, pada kali ini saya akan lebih menitik beratkan pada perawatan yang non surgical ya. Di mana non surgical ini bisa yang secara kemoterapeutik ya dengan bahan-bahan bantuan bahan kimia ya atau bahan-bahan yang digunakan untuk di sini adalah meluruhkan dari plak dan kalkulus serta stain ya. Dan yang berikutnya adalah mechanical, di mana mechanical ini dengan bantuan alat-alat ya, yaitu ada tindakan scaling dan root planning. Ya, nah di sini akan kita bahas mengenai perawatan yang yang mechanical ini ya, scaling dan root planning. Nah, perawatan yang tanpa pembedahan ini atau non surgical ini tujuan utamanya adalah untuk mengeliminasi bakteri dan biofilm yang menempel pada bakteri yang menempel pada lapisan biofilm atau plak ya. Kemudian juga ini adalah bagian-bagian dari alat ultrasonic scaler. Tentunya di klinik ini banyak atau di luar sana banyak bentuk dari ultrasonic scaler ini ya, ada yang berupa kotak seperti ini, kemudian ada alatnya ya, ada handpiece-nya, kemudian ada kabelnya yang disambungkan ke alat ini, kemudian ada kontrol speed-nya di sini ya. Kontrol speed selain kecepatan juga adanya kontrol dari air yang akan dikeluarkan oleh tips dari scaler ini ya. Nah, di mana karena tindakan pengeluaran karena atau tindakan scaling ini dengan pemakaian ultrasonic scaler ini kita tahu bahwa kecepatannya sangat tinggi ya. Nah, karena kecepatannya sangat tinggi, tentunya ini menimbulkan efek panas pada permukaan gigi. Oleh karena itu, pada alat ini didukung dengan adanya aliran air ya, aliran air dari dental unit ya menuju ke tip scaler ini, sehingga pada saat kita melakukan tindakan scaling dan root planning dengan pemakaian alat OSS ini, selain merontokkan dari stain, plak, dan kalkulus, juga membilas. Artinya rontokan dari serpihan-serpihan dari plak, kalkulus, dan stain ini akan terbuang pada saat melakukan tindakan scaling karena ada air yang terpancar keluar dari tips scaler ini ya, sehingga pembersihan scaling dengan USS ini menjadi lebih efektif dan lebih efisien ya. Selain itu juga pada alat ini ada juga yang digabungkan dengan suatu tabung yang berisi suatu cairan yang sterilisasi atau desinfektan ya, atau cairan steril yang biasanya berupa mouthwash atau bahan-bahan yang mengandung antibakteri ya, yang digabungkan ke dalam alat tersebut, sehingga tidak hanya berupa air saja tetapi ada bahan-bahan yang bisa sekaligus mengurangi atau membunuh bakteri yang ada di selak-selak gusi pada saat kita melakukan tindakan scaling dan root planning. Nah, selain tadi efektivitas dari OSS ini banyak manfaatnya ya. Sebentar. Banyak manfaatnya, tapi Anda harus waspada juga karena pembersihan scaling kalkulus, stain, dan plak ini dengan pemakaian OSS ini ya, baik itu yang ultrasonic scaler maupun yang sonic scaler ini akan menimbulkan bahaya aerosol dari campuran antara udara, air ludah, dan darah ya, itu akan menimbulkan bahaya aerosol. Jadi produk aerosol itu akan tercemar di sekitar lingkungan klinik gigi kita ya. Kemudian juga kita harus menghindar gangguan neurologi karena akibat dari gerakan dari vibrasi yang diakibatkan dari alat ini juga akan menimbulkan gangguan pada saraf-saraf kita ya. Kalaupun yang
apa yang berat ya. Kemudian juga karena ini adanya apa suara yang ultrasound jadi tinggi kecepatan suaranya itu bisa menimbulkan hearing loss jadi gangguan pada telinga kita ya. Kemudian tadi ya pada pasien dengan pemakai pacemaker itu juga harus dihindari, lebih baik dihindari ya. Kemudian juga kontaminasi aerosolnya jadi yang harus Anda waspadai ya. Jadi intinya untuk menghindari atau bahaya dari infeksi ini akibat dari aerosol yang diceritakan ini akibat tindakan ini, Anda harus universal precaution. Artinya Anda harus selalu proteksi terhadap diri Anda ya. Jadi jangan sampai menimbulkan bahaya pada tubuh kita sendiri ya. Jadi kita harus tetap memakai personal protective alat itu ya atau APD, alat pertahanan diri, pelindung diri itu ya. Jadi Anda harus pakai lebih lengkapnya apalagi sekarang ini ya walaupun sudah menjadi level 2 ya. Kalau dulu kan sampai level 3 jadi selain pakai baju scrub, baju hazmat, kemudian ada lagi gown. Jadi 3 lapis ya. Kemudian masker, kita pakai masker yang N95, pakai masker yang biasa operasi, kemudian kita pakai cap tutup kepala dan face shield ya. Kemudian prosedur rutin untuk obat kumur ya, pemakaian obat kumur dengan antiseptik ini Anda harus tetap Anda lakukan ya. Kemudian pakailah dengan kecepatan ini atau suction ya, suction yang dengan kecepatan tinggi itu semacam vakum ya. Nanti ada gambarnya ya, disiapkan pada saat Anda melakukan tindakan sekali. Nah, apa tuh keuntungan pemakaian OSS ini dibandingkan dengan yang manual ya? Nah, untuk yang OSS ini karena dia getaran ya dan kecepatan tinggi, otomatis waktunya untuk mengeluarkan kalkulus menjadi lebih efisien. Ya, apalagi dengan adanya berbagai macam tips dari scaler ini yang bermacam-macam bentuknya yang bisa masuk ke dalam pocket ya dengan lebih baik ya, itu bisa efektivitas dari pembersihan atau mengeluarkan kalkulus terutama yang sublingual menjadi lebih efektif ya. Kemudian juga kadang-kadang dari alat alat scaler tadi atau OSN ini pada tipsnya selain ada air yang keluarkan juga ada lampu di sana. Jadi kalau misalkan Anda pencahayaannya kurang dari lampu dental unit, nah dari ujung alat scaler ini ada lampunya juga sehingga area yang akan Anda lakukan pembersihan kanal gigi atau scaling ini menjadi lebih efektif, menjadi lebih terang, sehingga Anda lebih bagus lagi untuk melakukan pembersihan atau pengeluaran dari kalkulus atau stain ini yang ada pada permukaan gigi. Ya, karena dari ujung alat tipsnya, ujung alat ini ada lampunya. Itu yang OS atau alat ultrascaler yang terbaru itu ada seperti itu. Ya. Kemudian juga ini ya, jadi ke pasien pun menjadi lebih cepat untuk membersihkannya ya. Kemudian juga pemeliharaannya bisa menjadi lebih baik lagi oleh pasien karena yang subgingiva sudah Anda bersihkan juga ya. Kemudian juga karena adanya air yang ada dari ujung tips dari skala tersebut ya, di mana air tersebut juga bisa diganti dengan obat kumur ya yang mengandung antimikroba. Tentunya ini pada kasus-kasus tertentu. Sehingga proses scaling dan root canning menjadi lebih baik ya. Karena gini, sebetulnya kan inti dari tindakan scaling dan root canning ini adalah mengeluarkan apa yang ada di dalam
pocket ini dibandingkan dengan memasukkan, misalkan memasukkan antibiotiknya, nah itu yang lebih utama adalah mengeluarkan yang ada dalam dari pocket ini. Kalau pemakaian antibiotik yang dicampurkan dengan air yang keluar dari tip scalar ini, misalnya antibiotik ini bisa juga membunuh bakteri, tetapi itu tidak terlalu berefek maksimal. Jadi intinya adalah mengeluarkan apa yang ada di dalam pocket. Karena pocket ini merupakan reservoir. Jadi reservoir artinya tempat berkumpulnya bakteri patogen ada di sana. Itu yang harus Anda keluarkan. Kalau misalkan pemberian antibiotik itu hanya sebagai penunjang, ya, ajukan saja, ya. Banyak sekali sebetulnya keuntungan dari pemakaian alat ultrasonic scaler ini. Ya, selain dengan pemakaian ultrasonic scaler ini juga tentunya untuk tarifnya pun menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang awal. Ya, itu banyak beberapa keuntungan. Tetapi sebetulnya menurut evidence base dari pemakaian antara manual dengan yang USS ini sebetulnya tidak terlalu signifikan berbeda. Artinya apa? Sama saja ya. Sama saja untuk melakukan tindakan scaling load planning dengan baik itu yang hands instrument maupun yang mesin ya dengan motor mesin atau ultrasonic scaler ini sebetulnya tidak berbeda signifikan. Jadi hampir sama sebetulnya. Ya. Jadi menurut Badenstein itu sama aja sih dari lihat dari gambaran klinisnya ya antara yang hand instrument dengan yang USS ini ya, jadi tidak begitu berbeda banget ya. Nah, yang terakhir kesimpulan, jadi scaling dan load planning ini adalah merupakan salah satu bagian paling penting dari perawatan non surgical periodontal therapy ya. Walaupun sebetulnya kadang-kadang ini tidak bisa mengeluarkan secara keseluruhan bakteri yang ada. Kadang-kadang pada kasus pocket yang dalam kita butuh tindakan yang lebih beda lagi ya, atau tindakan pembedahan ya. Kemudian juga ya, motivasi pasien dan kooperasi pasien ini sangat penting ya untuk keberhasilan perawatan yang sudah kita lakukan ya. Percuma perawatan baik yang kita lakukan kalau pasien tidak bisa memelihara hasil perawatan yang sudah kita lakukan ya. Kemudian re-evaluation, jadi re-evaluasi atau evaluasi dari pasien yang sudah kita lakukan perawatan ini adalah sangat penting ya. Misalkan pada saat kunjungan pertama kita lakukan pemeriksaan karang gigi seluruh permukaan gigi ya. Kemudian pada saat kunjungan berikutnya pada saat kontrol pasien dilihat kondisinya, apakah pasien bisa mempertahankan hasil dari tindakan scaling kita ya. Oleh karena itu, nah pada saat itulah kita bisa memberikan DHI di sana atau komunikasi, edukasi, dan instruksi pada pasien dilihat dari kondisi permukaan gigi yang sudah kita lakukan scaling seminggu sebelumnya, biasanya 1 minggu kemudian ya. Kita evaluasi. Kalau misalkan ternyata pasien tidak bisa atau kurang dalam merawat kebersihan rongga mulutnya, kita bisa ngasih DHI di sana. Tadi misalkan dengan cara-cara mendekati dia betul, kemudian pemakaian alat profilasis yang baik ya, jadi pasien bisa tetap menjaga atau memelihara kesehatan dari rongga mulutnya ya. Itu ini kerja Belendo zaman dulu ya, enak ya dilihat sepi ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang perlu dibahas, saya stop sharing dulu. Ada yang perlu dibahas? Permisi dokter, izin bertanya dokter. Boleh, silakan. Kenapa? Tadi kan yang jadi begini dokter. Saya pernah membaca bahwa kalau misalnya scaling itu kan bisa ditanggung sama BPJS itu selama 1 tahun sekali ya dokter. Nah untuk apakah ada keadaan tertentu gitu dokter untuk yang bisa ditanggung sama BPJS itu atau semua kasus scaling misalnya ada plaknya itu tebel banget sama ada stainnya itu udah tebel banget itu masih bisa ditanggung sama BPJS itu atau bagaimana? Gini, untuk tindakan scaling dan roll planning oleh BPJS memang hanya diganti hanya 1 kali setahun.
Ya. Nah, sebetulnya kalau di Paskes 1 itu mereka tidak mau melakukan sebelumnya ya BPJS itu ya. Jadi mereka menganggap tindakan scaling dan load planning ini merupakan estetik karena dia dalamnya hanya stain ya. Padahal kalkulus banyak di sana tuh bisa menyebabkan kegoyangan pada gigi itu kadang-kadang saya nggak tahu hitungan dari BPJS ya. Tapi intinya memang untuk kasus dari BPJS ini memang hanya ditanggung setahun sekali. Dan bagaimana kalau misalkan banyak lagi nanti ya tunggu tahun berikutnya lagi ya. Kalau enggak ya jadi pasien umum ya. Agak sulit memang, agak ribet memang ya. Jadi memang oleh BPJS ini hanya ditanggung satu kali untuk tindakan sekali lalu planning. Nah, oleh karena itu pada pasien BPJS ini sebetulnya yang paling diutamakan adalah bukan kuratifnya ya, bukan kuratif tapi preventifnya. Jadi kita lihat, ya makanya gini, tindakan di paskes pertama atau biasanya di puskesmas atau di praktek mandiri itu lebih ke edukasinya pada pasien. Ya, nah kalau misalkan ada tindakan yang seperti ini, ya kita rujuk ke jenjang rumah sakit atau rujukan yang berikutnya. Misalkan dari paskes pertama, ya di puskesmas atau praktek pribadi ke rumah sakit tipe C. Ini Hermina, Rumani itu tipe C. Ya, itu di sana. Jadi memang dibatasi untuk yang BPJS ini. Ya, kayak misalkan untuk splinting. Splinting nggak ditanggung oleh BPJS. Ya, jadi kalau untuk splinting itu pasien bayar sendiri. Kemudian untuk protesa gigi ditanggung oleh BPJS hanya kurang lebih kalau dulu 250.000. Kalau misalkan ada berapa gigi, karena untuk protesa gigi hitungannya gigi pertama misalkan ya akrilik ya yang pakai kawat. Gigi pertama misalkan taruhlah 1 juta. Gigi berikut per gigi tambahannya 200.000. Misalkan ada 4 gigi nih. Ada 4 gigi, jadi gigi pertama 1 juta, gigi berikutnya tambah 200.000 kali 3, 600. Jadi 1.600.000, 4 gigi. Nah, ditanggung oleh BPJS hanya 250.000. Lah sisanya gimana? Anda bayar sendiri lah, ya. Anda bayar sendiri. Itu. Jadi memang dari BPJS agak dimeritin, dibatasi, ya. Gitu. Jadi intinya untuk pasien BPJS ini adalah Anda lebih diutamakan segi pendidikannya, segi preventifnya. Jadi kalau ada tindakan kuratifnya itu mereka rujuk ke jenjang pelayanan di atasnya minimal C karena harus berjenjang. Tidak bisa dari puskesmas pasca pertama langsung ke tipe A, misalkan langsung ke Karyadi, tidak bisa. Harus di bawahnya dulu, tipe C dulu. Tipe C nggak bisa, baru di over ke tipe B, tipe B baru ke yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi berjenjang. Itu ya. Saya akhiri kuliah pada siang ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Yes, sami-sami.